Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Malam ini kita lanjut saja cerita Jalan Dendam. Di cerita sebelumnya, Mian yang menemukan keberadaan Felix akhirnya berhasil membunuh Felix sang pengacara yang juga seorang dukun. Lalu, apa langkah selanjutnya dari Mian? Baiklah, langsung saja teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Setelah meninggalnya Felix, di halaman, kelima jin yang sedang bertarung mati-matian dengan Candrasa, Dok dan Condromowo menghentikan serangannya. Tidak lama kemudian, mereka menghilang. Candrasa dan yang lain tentu saja kebingungan. Ketiganya pun segera menyusul ke dalam. Di sanalah mereka melihat pemandangan yang menakjubkan. Kilik dan kelima saudaranya berlutut di depan Mian. "Andalah tuan kami sekarang. Silakan beri perintah," ucap mereka. "Aku bukan tuan siapapun. Kalian bebas untuk pergi. Berdirilah." "Tapi ini tidak pernah terjadi. Felix bahkan membunuh gurunya, tuan kami sebelumnya, untuk menguasai kami." Kilik menatap Mian dengan bingung. "Aku bukan Felix. Sekarang silakan kalian pergi." "Kalau begitu, tuan harus mengucapkannya." "Mengucapkan apa?" "Aku penguasa pengawal Bukit Singa. Dengan ini membebaskan mereka dari kewajibannya untuk melayaniku." Mian lalu mengulangi kata-kata yang diucapkan Kilik. Tapi ternyata keenam jin itu tidak juga pergi. "Aku sudah mengucapkannya. Kenapa kalian masih di sini?" "Setelah aku ucapkan nama tuan," jawab Kilik. Repot dak. "Aku, Mian, penguasa pengawal Bukit Singa, dengan ini membebaskan mereka dari kewajibannya untuk melayaniku." Keenam jin itu perlahan menghilang. Sebelum mereka benar-benar lenyap, Mian seperti melihat mereka tersenyum. Saat Ripka tersadar, ia sedang terbaring di ranjang penginapan. Ia mengenali Dok yang dulu pernah bertarung dengannya. "Kau jelmaan perkutut putih itu kan?" "Iya benar, aku Nduk. Kita dulu pernah bertarung." "Maukah kau memaafkanku, Nduk? Kita sekarang sejalan. Di antara teman seperjalanan, setiap kesalahan yang ada wajib dimaafkan." "Terima kasih, Nduk. Kau yang menyelamatkan aku." "Mian yang melakukan itu, aku hanya membantunya." "Di mana dia sekarang? Aku juga akan meminta maaf kepadanya." "Sekarang dia bersama Candrasa dan Condromowo. Mereka sedang melacak jejak Harto dan Sirna." Kabar kematian Felix tentu saja mengejutkan banyak pihak. Desas-desus di masyarakat mengatakan jika Felix menjadi korban pembunuhan saingannya. Orang-orang yang selama ini berada di bawah perlindungannya tentu saja ketakutan. Sementara mereka yang pernah disakitinya tentu saja bersyukur. Kapten Daniel adalah salah seorang dari mereka yang merasa senang dengan kematian Felix. Hari ini ia kedatangan tamu. Istrinya mengabarkan jika seorang pemuda yang memperkenalkan diri sebagai teman timur, Alit, Johan, dan Liz datang berkunjung. Nama anak muda itu adalah Mian. Setelah menyelesaikan urusan kantor, Kapten Daniel segera saja pulang untuk menemui Mian. Saat ia memasuki ruang tamu, seorang pemuda yang duduk di sana langsung berdiri dan menyalami tangannya. "Duduk, An. Aku sudah mendengar cerita tentangmu dari timur. Aku yakin kasus kematian Felix 3 bulan lalu pasti ada hubungannya dengan kehadiranmu di tempat ini."
Saya yang membunuhnya, Pak. Tapi itu terjadi dalam pertarungan yang adil. Aku tahu. Aku juga tidak akan berpura-pura tidak senang Felix mati. Dia layak untuk itu. Oh iya, bagaimana kabar Timur dan Lis An? Sudah lama mereka tidak memberi kabar. Mi-an lalu menceritakan apa yang sudah terjadi di lereng Lawu. Kapten Daniel tentu saja terkejut saat tahu Timur, Alit, dan Johan ditawan oleh Mbah Sirna. Terlebih lagi, kemungkinan besar Lis tewas dalam pertempuran itu. Aku benar-benar tidak menyangka Lis akan pergi secepat ini, bisik Kapten Daniel. Mata laki-laki itu berkaca-kaca menahan tangis. Apa yang bisa kubantu, An? Aku sudah kehilangan Lis. Aku tidak ingin Timur juga ikut menghilang juga. Karena itu aku datang kemari, Pak. Kalau ada informasi apapun tentang mereka, tolong kabari aku. Lewat apa? Kau punya ponsel? Tanya Kapten Daniel. Bapak punya sangkar burung? Mi-an balik bertanya. 2 hari kemudian, sebuah sangkar yang berisi seekor perkutut putih tergantung di teras rumah Daniel. Pintu sangkar itu tidak tertutup. Dok ditugaskan Mi-an untuk menjadi penghubung antara dirinya dengan Kapten Daniel. Ripka juga diminta Mi-an tinggal di sana untuk sementara waktu. Luka dalam yang dideritanya akibat pertempuran di lereng Lawu cukup parah. Ripka sendiri menyadari jika kondisinya nanti akan merepotkan Mi-an. Karena itu, ia tidak membantah permintaan Mi-an. Kapten, aku titip Mama Ripka ya. Terima kasih sudah bersedia kami repotkan. Tenang saja, An. Urusan Ripka biar menjadi tanggung jawabku. Kau fokus saja mencari Timur dan yang lain ya. Ma, aku pergi dulu. Doakan Harto dan Sirna segera bisa kami temukan. Mi-an menyalami Ripka. Begitu kesehatanku membaik, aku akan segera menyusulmu, An. Aku ingin minta maaf pada mereka. Pokoknya jangan dipaksakan, Ma. Harto sendiri saat itu sedang berada di Laut Selatan. Berita kematian Felix di tangan Mi-an membuatnya merasa sedikit khawatir. Ia tahu kemampuan bela diri Felix memang tidak terlalu tinggi. Tapi jin-jin yang dikuasainya tidaklah demikian. Jika mereka bisa dikalahkan, maka itu artinya Condromowo dan Chandrasa sudah semakin kuat. Mi-an juga pasti ikut bertambah kuat. Karena itulah dia mengunjungi Pulau Nusa Karang. Tidak ada cara mudah untuk mencapai Nusa Karang. Melalui jalan biasa atau jalan gaib, semuanya sama saja. Sepasang suami istri yang menghuni Nusa Karang telah memasang berbagai macam penghalang atau ranjau untuk mengusir dan menghalangi setiap makhluk yang tidak berkepentingan memasuki pulau. Beruntung, beberapa tahun yang lalu, Harto bisa mengikat perjanjian pinjam kekuatan dengan mereka. Hari sudah senja saat Harto menginjakkan kakinya di Pulau Karang yang dipenuhi oleh berbagai macam serangga berbisa seperti kalajengking, kelabang, dan banyak lagi lainnya. Binatang-binatang itu langsung menunjukkan gelagat mengancam saat melihat kehadirannya. Namun, semua berubah ketika Harto membunyikan batu kocak yang dibawanya. Seorang manusia yang dari pinggang ke bawah adalah kelabang muncul dan mendatangi Harto. Namaku Kalabang Yuda, pelayan di pulau ini. Tuankah yang melakukan panggilan? Tanyanya. Benar, aku ingin bertemu dengan Ki Sambar dan Nyi Sembur. Maharnya? Harto lalu menyerahkan sebuah kantong pada Kelabang Yuda. Manusia kelabang itu langsung membuka dan melihat isinya. Bau amis yang keluar dari dalam kantong membuat jakung Kelabang Yuda terlihat naik turun. Baiklah, ayo naik ke punggungku. Kelabang Yuda bertepuk sekali. Dalam sekejap mata, pemandangan pulau itu berubah 180 derajat. Tidak ada lagi karang-karang terjal yang licin dan tajam. Apa yang kini terlihat adalah deretan rumah kumuh seperti pinggiran kota yang terabaikan di alam manusia.
Rumah-rumah reot itu didiami oleh manusia-manusia bertubuh setengah semut, kecoa, ular gagak, dan belalang. Harto bisa merasakan tatapan iri mereka kepadanya. Semakin dekat ke wilayah kota raja, rumah-rumah yang terlihat menjadi semakin bagus. Penghuninya kali ini adalah manusia-manusia bertubuh serangga pemangsa seperti cangcorang, laba-laba, lipan, dan kalajengking. Sistem kasta memang diterapkan di Nusa Karang. Penghuninya dibebaskan untuk saling memangsa satu dengan yang lain. Kelabang Yuda membawa Harto menuju gerbang bangunan berdinding tinggi tanpa atap yang dijaga ketat. Pasukan gabungan dari berbagai macam jenis serangga bertebaran di sana. Sekumpulan capung dan lebah bertubuh manusia juga tampak melayang di udara dengan membawa busur. Dari luar, Harto bisa mendengar ramai suara teriakan dari mereka yang ada di balik dinding itu. "Turunlah, tugasku hanya sampai di gerbang ini," ucap Kelabang Yuda sambil menoleh kepada Harto. "Sebentar, dari tadi aku bertanya-tanya. Wajahmu kelihatannya tidak asing, Kelabang Yuda. Siapa nama dan tempat tinggalmu dulu saat di alam nyata?" "Ternyata matamu memang awas, toh? Aku dulu kau kenal dengan nama Bedor." "Bedor? Dukun santet dan pelet itu? Mengapa kau sampai terjerumus di tempat ini?" "Pertanyaan macam apa itu, toh? Kau dan aku kan sama-sama terperosok di lumpur yang sama. Cuma mungkin lubangnya saja yang berbeda." "Sudahlah, sebentar lagi pengawal dalam akan menjemputmu. Aku pergi dulu, toh." Kelabang Yuda kemudian berbalik dan merayap pergi dari tempat itu. Pintu gerbang itu lalu terbuka. Seekor keluing raksasa keluar menghampiri Harto. "Naiklah, Ki Samber dan Nyi Sembur akan menemuimu di dalam." Harto meloncat ke punggung keluing itu. Saat duduk itulah, serangan hawa panas bercampur gatal terasa di pantatnya. Harto mengerahkan energinya. Saat hawa panas itu bergerak naik. "Mengapa kau menyerangku? Ki Samber dan Nyi Sembur tidak bermusuhan denganku. Jika hanya dengan serangan itu kau mati, apa pantas kedua majikanku itu menemuimu?" Harto menggeram. Dikerahkannya ilmu Gajah Sewu untuk memberi pelajaran pada keluing. Berat tubuhnya langsung naik drastis. Gerakan keluing berangsur melambat dan akhirnya berhenti bergerak. Punggungnya seolah sedang memikul ribuan gajah. "Rupanya nama besarmu memang bukan omong kosong, Tuan Harto. Aku mengakuimu." Hawa panas yang menyerang Harto lalu menghilang. Harto pun segera menarik kembali ilmunya. Keluing itu pun segera merayap kembali menuju tempat Ki Samber dan Nyi Sembur berada. Setelah menaiki ratusan anak tangga, sampailah mereka di hadapan penguasa Pulau Nusa Karang. Seorang laki-laki dan gadis cantik duduk di kursi emas yang terpasang di punggung kalajengking berwarna hijau gelap. 5 sengat yang ada di masing-masing kalajengking itu seolah menjadi payung bagi keduanya. "Duduk dulu, toh. Setelah pertandingan ini selesai, baru kita berbicara," ucap Ki Samber tanpa menoleh. Tempat itu ternyata adalah sebuah arena pertarungan. Saat ini, yang sedang bertanding adalah manusia kecoa melawan manusia cangcorang. Tubuh manusia kecoa sudah terluka di beberapa tempat. Beberapa kakinya juga telah terpotong sepasang sabit milik manusia cangcorang. Kelihatannya tinggal beberapa saat lagi pertandingan itu selesai untuk kemenangan manusia cangcorang. Manusia kecoa sudah diam tidak bergerak. Sebatang tombak tergeletak di dekat tangannya. Suara teriakan pun menggema dari seluruh arena. Manusia cangcorang yang sudah merasa menang berbalik menghadap penonton sambil mengacung-acungkan sabitnya. Tapi rupanya itulah yang sedang dinanti oleh manusia kecoa. Tiba-tiba saja tubuhnya bergerak cepat. Setelah mengambil tombak, tubuhnya pun meluncur menuju lawannya. Saat manusia cangcorang tersadar dan berbalik, semua sudah terlambat.
ujung tombak manusia kecoa berhasil menembus dadanya. Setelah beberapa kali mengejang, tubuh manusia cangcorang terkulai diam. Kemudian, sebuah hal mengerikan terjadi. Seorang manusia lipan dan laba-laba memasuki arena. Manusia lipan lalu menebas tubuh manusia cangcorang, kemudian melakukan hal yang sama pada manusia kecoa. Setelah itu, tubuh manusia kecoa ditempatkan di tubuh cangcorang dan dijahit oleh manusia laba-laba. Di sini semua bebas untuk menentukan nasib sendiri toh. Mau tetap menjadi penghuni rumah kumuh atau naik derajat ke rumah mewah ya tinggal mengajukan tantangan saja. Pemenang mendapatkan semuanya. Nyi Sembur menerangkan apa yang terjadi di arena. Jauh berbeda dengan alam manusia kan? Di sana orang-orang yang lemah tidak pernah punya pilihan selain dipaksa untuk tetap kalah, teraniaya, dan menderita oleh mereka yang berkuasa. Ki Samber ikut berbicara. Ayo kita ke istana. Aku ingin tahu kepentingan apa yang membawamu ke tempat ini, ajak Ki Samber. Di ruang pertemuan itulah Harto menyatakan keinginannya untuk meminjam bantuan dari Nusa Karang untuk menghadapi Mian dan Sirna. Mengapa kau tidak bergabung dengan kita saja toh? Dengan kekuatanmu, aku akan memberimu jabatan sebagai salah satu panglima di pulau ini. Aku sudah terikat perjanjian dengan Kalabrama, Nyi. Tidak enak rasanya jika harus membuat kalian nanti bermusuhan dengannya. Baiklah, tapi kau tahu berapa mahar yang harus kau bayar kan? Tenang saja Ki, aku punya banyak cara untuk mendapatkan korban-korban itu. Pokoknya beres. Ingat toh, jika kau ingkar janji, aku sendiri yang akan datang untuk menagih utang itu bersama denda dan bunganya. Aku tahu itu Ki. Setelah meneteskan darahnya di batu perjanjian, Harto pulang dari Pulau Nusa Karang dengan membawa lipan, kalajengking, dan laba-laba di sakunya. Saat tiba di apartemen, ia meletakkan ketiga binatang itu di kamar Maina. Kalabrama dan kedua saudaranya hanya mendengus ketika melihat kehadiran jin-jin dari Nusa Karang di apartemen Harto. Energi penghalang yang dipasang Harto dan Sirna benar-benar luar biasa. Mian, Candrasa, Jatayu, dan Condromowo dibuat kesulitan untuk menemukan tanda-tanda keberadaan Maina dan yang lain. Kapten Daniel pun juga belum bisa melacak jejak mereka. Rencana memancing kemunculan Harto dan Sirna dengan umpan mustika gagal. Bukan dua orang itu yang mencari mereka, melainkan dukun-dukun lain yang tidak ada hubungannya dengan pertempuran di lereng Lawu. Mbah Sirna sebenarnya ingin mendatangi Mian, tapi Gundala Wereng justru lebih ingin menyerang Harto untuk merebut tanduknya. Kalau kau ingin merebut mustika dengan Mian, berangkatlah sendiri nah. Aku akan menyerang Harto. Aku butuh tanduk itu. Tapi Reng, apa kau yakin bisa mengalahkan jin-jin Harto? Apalagi tandukmu itu dipegang oleh dia. Sudahlah Reng, ayo temani aku merebut mustika itu. Baru setelah itu akan kubantu kau untuk mengambil tandukmu. Baiklah, kali ini aku setuju. Tapi kau tetap butuh bantuan, nah? 3 tuyulmu sudah mati. Siapa nanti yang akan menjadi pasukan perangmu? Kau tenang saja, Reng. Aku sudah punya persiapan. Bagaimana dengan ketiga orang itu, nah? Katamu cuma beberapa hari. Ini sudah beberapa bulan. Bersabarlah, Reng. Toh, tanpa memakan mereka, aku sudah menyediakan mangsa yang lebih dari cukup. Sementara itu, di lembah Lawu, Moza dan Lis tiada lelahnya menyerap ilmu dari Mayangkara dan Tali Picis. Moza yang pembawaannya tenang mendapat kemajuan pesat di dalam pengendalian energi. Sedang Lis yang cenderung meledak-ledak lebih mendalami ilmu kanuragan.
Bayangan Alit yang bertempur dengan gagah menjadi inspirasi dan motivasinya. Apakah mereka sudah siap, Tali Geni? Bagaimana menurutmu? Tanya Mayangkara sambil melihat Moza dan Lis berlatih. Moza dan Lis sudah memiliki dasar yang lebih dari cukup. Kalau soal energi, butuh waktu bertahun-tahun untuk mencapai tataran tinggi. Kecuali mereka menempuh cara-cara yang tidak wajar, semisal menelan batu sarira atau menghisap energi lawan seperti kaumku. Kami tidak bisa lama-lama di sini, Mayangkara. Nasib Mia dan kawan-kawan kami yang lain masih belum jelas. Aku tahu itu, Tali Geni. Jika kalian memang ingin pergi, aku tidak akan melarang. Tali Picis memahami apa yang Mayangkara rasakan. Setelah kesepian panjang yang dialaminya, kehadiran Moza dan Lis adalah sebuah berkah yang tidak ternilai di harganya. Ia tahu Mayangkara menyayangi keduanya seperti anaknya sendiri. Mereka punya takdir yang harus dijalani, Mayangkara. Aku paham, Tali Geni. Kapan kalian akan berangkat? Jika kau ikhlas, besok pagi kami akan keluar dari lembah ini. Pergilah. Setelah ini akan kupersiapkan kebutuhan kalian. Saat malam tiba, Mayangkara membawa 2 buah benda terbungkus kain putih ke tempat Moza dan Lis membuat api unggun. Moza, Lis, tolong terimalah ini sebagai hadiah dariku, ucap Mayangkara sambil mengelurkan benda itu kepada Moza dan Lis. Benda terbungkus kain itu ternyata adalah 2 bilah pedang. Saat Moza mencabut pedang miliknya, sinar putih berpendar samar dari bilahnya. Sedang pedang yang dipegang Lis mengeluarkan cahaya merah redup. Sarungkan pedang itu. Sekarang ulurkan tangan kalian. Moza dan Lis mengelurkan tangan. Mayangkara dengan cepat meraih kedua tangan itu. Sedetik kemudian, Moza dan Lis merasakan gelombang energi memasuki tubuh mereka. Mayangkara, apa yang kau lakukan? Tali Picis berseru setelah menyadari apa yang terjadi. Energi ini tidak berguna di sini, Tali Geni. Mereka lebih membutuhkannya daripada aku. Gelombang energi yang memasuki tubuh Moza dan Lis baru berhenti setelah Mayangkara pingsan. Kedua gadis itu tentu saja kebingungan. Sambil menangis, Moza dan Lis menggotong tubuh Mayangkara ke pondok. Setelah tenang, barulah Tali Picis menceritakan apa yang terjadi. Ketika Mayangkara terjaga, Moza dan Lis yang semalaman tidak tidur segera memeluk kera putih itu. Air mata mereka membasahi bulu-bulu halusnya. Sudah, aku tidak apa-apa. Kalian cepat bersiap-siaplah. Tali Geni sudah memberitahu rencana kalian untuk pulang pagi ini. Tali Geni? Itu nama Tali Picis yang sebenarnya. Ayo, akan kuantar kalian sampai ke dinding penghalang. Ketiganya lalu keluar pondok. Kehilangan banyak energi membuat gerakan Mayangkara menjadi sedikit lambat. Tali Geni, tak bisakah kau tunjukkan wujud aslimu? Setidaknya aku ingin melihatmu sebelum kau pergi. Ular kecil yang melingkar di batu itu menegakkan lehernya. Sedetik kemudian, ia berubah menjadi seekor ular sebesar pohon kelapa. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh api. Moza dan Lis sampai mundur beberapa langkah karena terkejut. Inilah diriku yang sebenarnya, Mayangkara. Dengan wujud ini, aku dulu sudah membunuh banyak saudara-saudaraku saat perang perebutan kekuasaan terjadi. Wajah-wajah mereka selalu menghantui. Karena itulah aku mengunci kekuatan ini. Tapi kau benar, Mayangkara. Kekuatan ini seharusnya tidak boleh disia-siakan. Terima kasih sudah membuatku tersadar. Pergilah, Tali Geni. Tolong jaga putri-putriku dan sekaligus murid kita ini baik-baik. Jika masih ada umur, sekali-sekali kunjungilah aku. Jika urusan ini selesai, aku akan datang kembali, Mayangkara. Aku berjanji.
Tali geni lalu berubah kembali menjadi tali picis. Moza dan Lis kemudian memeluk Mayangkara bergantian sambil berjanji untuk mengunjunginya kembali nanti. "Kami pergi dulu, Ayah," bisik Moza sambil mencium tangan Mayangkara sebelum pergi. Panggilan itu membuat air mata Mayangkara menetes. Bahkan sampai Moza dan Lis tidak terlihat, air mata itu masih belum juga berhenti mengalir. Perjalanan keluar dari lembah Mayangkara ternyata tidak semudah saat mereka datang. Setelah menyusuri tebing-tebing curam, akhirnya mereka bisa keluar ketika matahari sudah di atas kepala. Situasi yang masih belum jelas membuat Tali Geni melarang mereka menggunakan ilmu lipat bumi. "Sembunyikan energi kalian agar tidak terdeteksi. Kita tidak tahu siapa dan berapa lawan kita saat ini." "Iya, Kek." Moza dan Lis kemudian menaiki kendaraan umum untuk kembali ke Malang. Hari sudah malam saat keduanya memasuki rumah Maina. Lama tak terawat, kondisi rumah itu ternyata masih tetap bersih. Setelah bertanya pada tetangga kiri dan kanan, ternyata Ega dan pembantunya lah yang datang ke sana untuk membersihkan rumah itu. Seekor kelelawar yang menggantung di pohon asam mengawasi seluruh gerak-gerik mereka. Tali geni yang dari tadi melingkar di tangan Moza tiba-tiba saja melepaskan diri. Tubuhnya lalu meluncur cepat menuju pohon asam. Tak lama kemudian, sebuah benda terjatuh di bawah pohon itu. Sebelum benda itu menghilang, Moza dan Lis bisa melihat seekor kelelawar menggelepar dengan sebilah keris menancap di tubuhnya. "Kehadiran kita sudah diketahui. Kelelawar itu adalah utusan dari lawan," ucap Tali Geni setelah kembali ke tangan Moza. "Lalu bagaimana sekarang, Kak?" tanya Moza. "Lis, bukankah kau lebih baik melapor dulu pada Kapten Daniel? Siapa tahu dia punya informasi." "Kakek benar. Kapten Daniel pasti sangat khawatir karena aku menghilang. Ayo kita ke sana dulu. Baru setelah itu kita ke rumah Ega." "Aku ikut saja, Lis. Pokoknya yang terpenting kita bisa menemukan Maina dan yang lain." Malam itu Kapten Daniel seperti bermimpi ketika melihat kehadiran Lis di depan pintu rumahnya. Berulang kali ia mengucap syukur. Ripka yang masih ada di sana juga tidak kalah senangnya melihat kehadiran Moza dan Lis. Dok sendiri sudah melesat pergi begitu melihat kemunculan dua gadis itu di halaman rumah Daniel. "Kupikir kau sudah mati, Lis. Mian sendiri yang datang ke sini mengabarkan itu." "Alhamdulillah, Tuhan masih bermurah hati, Pak." Daniel dan Ripka lalu menceritakan apa yang terjadi sesudah pertempuran terjadi. Berita kematian Mbah Lawu dan Darwis membuat Moza dan Lis kembali menangis. Kedua orang itu sudah mereka anggap sebagai kakeknya sendiri. Saat Ripka mengatakan Hendro tewas, wajah Tali Geni yang mewujudkan diri sebagai seorang kakek berubah. "Hendro tewas? Tidak mungkin. Sebelum kesini, aku membunuh salah satu kelelawarnya," sanggahnya. Ripka menatap Tali Geni. Samar-samar, ia terbayang pada tubuh Dalbo yang ditelan Gundala Wereng. Tapi, saat ular itu ingin menelan Hendro, mayatnya sudah menghilang bersama dengan kaburnya monyet-monyet Wanara Gimbal dan Buto Wanara. Mayatnya memang menghilang. Apa mungkin ia juga selamat? Hendro juga bukan orang sembarangan, Rip. Dia bersekutu dengan makhluk penghisap darah yang mampu menyembuhkan diri dengan cepat. Tali Geni menjelaskan siapa Keblek. "Soal Mian, aku tidak tahu dia sedang berada di mana. Tapi jangan khawatir, Dok pasti sudah menuju ke sana. Sebentar lagi dia pasti tahu. Kalian menunggu di sini saja sampai Mian datang," saran Kapten Daniel. Setelah berunding dengan Moza dan Tali Geni, Lis menyetujui usul Kapten Daniel. Setelah menemukan posisi penginapan Mian, Dok segera meluncur turun. Jatayu, Musang Api dan Condromowo yang sedang menunggu Mian
tentu saja bersiaga saat merasa ada energi yang mendekat. Kewaspadaan mereka menghilang ketika tahu siapa yang datang. "Di mana Mian? Di mana dia?" tanya Nduk dengan nafas tersengal-sengal. "Sabar Nduk, sabar. Malang ke Jakarta itu jauh. Memangnya ada apa?" "Mian dan Chandrasa sedang mencari makan," jawab Jatayu. "Mereka selamat. Moza, Lis, dan Talepicis sekarang ada di rumah Kapten Daniel." Condromowo langsung mengucap syukur. Dadanya kini terasa begitu lega. Ketika ia akan meloncat keluar untuk mencari Mian, pintu kamar penginapan terbuka. Mian dan Chandrasa sudah kembali ke kamar. Bungkusan nasi yang dibawanya terjatuh saat mendengar kabar dari Nduk. "Kita harus kembali ke Malang secepatnya. Gundala Wereng pasti tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini," ucap Mian setelah bisa menenangkan diri. "Biar aku yang urus. Kalian tunggu sebentar." Jatayu memejamkan mata. Kemudian dia membuat lingkaran dengan ujung cakarnya. Pelan-pelan di dalam lingkaran itu terlihatlah rumah Daniel. "Kalian cepat masuk dalam lingkaran. Aku akan menyusul belakangan," perintahnya pada Mian dan yang lain. Chandrasa, Musang Api, Condromowo, dan Nduk segera melangkah memasuki lingkaran. Mian sendiri masih sibuk menghitung uang yang diambilnya dari tas. "Kau sedang apaan? Ayo cepat masuk. Ilmu ini membutuhkan energi yang tidak sedikit. Uangmu tidak akan hilang. Kalau sampai hilang, nanti aku ganti," perintah Jatayu yang jengkel dengan kelakuan Mian. "Bukan soal itu, Yu. Aku sedang menghitung biaya penginapan. Soalnya utang di dunia nanti akan ditagih di akhirat," jawab Mian sambil meletakkan uang di meja sebelum melangkah masuk ke dalam lingkaran. Setelah Mian, Jatayu sendiri yang memasuki lingkaran itu. Tidak lama kemudian, mereka semua telah sampai di halaman rumah Daniel. Tanpa menunggu yang lain, Mian segera berjalan menuju rumah. Suara tangisan Moza terdengar saat pintu rumah itu terbuka. Kali ini, giliran Moza dan Lis yang menceritakan pengalaman mereka. Sebagai sama-sama manusia yang terkena kutukan, Condromowo tentu sangat tertarik dengan Mayangkara. "Setelah urusan ini terjadi, aku pasti akan mengunjungi Mayangkara," batinnya. Rencana pun lalu disusun. Akhirnya, disepakati jika mereka akan kembali ke lereng Lawu. Di sanalah mereka akan menunggu kedatangan Harto dan Sirna. Hari itu, Condromowo juga mengembalikan mustika yang selama ini dibawanya, tapi Moza menolaknya. "Kembalikan setelah pertarungan selesai, Indra. Kita tidak tahu bagaimana akhirnya nanti. Untuk saat ini, mustika itu lebih aman berada terpisah dariku." Hari itu juga, mereka berangkat ke lereng Lawu, tempat di mana pertempuran pertama terjadi. Di apartemennya, Harto mulai mengemasi barang-barang. Kalabrama hanya melihat saja apa yang sedang dilakukan tuannya itu. "Kau masih butuh aku tidak?" tanyanya pada Harto. "Kau ini bicara apa? Tentu saja aku perlu kamu dan dua saudaramu itu. Bukankah sudah ada jin-jin dari Nusa Karang?" "Jadi itu masalahnya. Dengar baik-baik Kalabrama. Aku menyewa mereka itu sebagai tambahan pasukan. Kau tahu sendiri kekuatan Gundala Wereng. Belum lagi jika Sirna punya jin-jin lain yang belum dikeluarkan. Kau ingin mati konyol Kalabrama? Sudahlah, ayo kita segera berangkat ke lereng Lawu. Gadis keparat dan temannya itu ternyata masih hidup." Maina yang sedang terbaring di kamar tentu saja mendengar pembicaraan mereka. Perasaannya sangat bahagia ketika mendengar Moza dan Lis selamat. Doa-doanya selama ini terjawab sudah. Sementara itu, di tempat Mbah Sirna, Gundala Wereng juga sedang berbahagia. Kabar munculnya Moza membuat mimpinya untuk membuka segel kekuatan akhirnya tidak lagi menjadi mimpi kosong. "Setelah aku memakan mereka, kalian akan menjadi korbanku berikutnya. Bersiaplah," ancam Gundala Wereng pada 3 orang yang terikat di depannya. Lereng Lawu tempat mereka dulu tinggal
telah berubah menjadi ladang semak belukar. Sesampainya di sana, Mian, Moza, Lis, dan Ribka menghabiskan waktunya untuk membersihkan tempat itu. Monyet-monyet yang tersisa juga muncul membantu. Mereka seolah tahu jika teman-temannya telah kembali. Mian dan yang lain menyalami dan memeluk monyet-monyet itu satu persatu. Mereka jelas berhutang budi pada makhluk yang pernah tersesat itu. 2 pondok sederhana didirikan. Sebagai satu-satunya laki-laki, Mian merasa tidak pantas untuk tinggal bersama dengan Moza, Lis, dan Ribka. Karena itulah, ia membangun pondok kecil sebagai tempat tinggalnya sendiri. Kehadiran Mian tentu saja diketahui oleh Wanara Gimbal yang kembali merasa terancam. Utusan ke Alas Ngawi pun segera dikirimkannya. Harto tahu jika Mian dan Moza sudah kembali tinggal di lereng Lawu. Baginya, kelompok Mian adalah lawan yang berat, tapi bukan menakutkan. Ia bukan Felix yang cuma mengandalkan kemampuan jin saja. Kemarin memang ia merasa khawatir, tapi setelah usahanya untuk meminjam kekuatan ke Nusa Karang berhasil, kekhawatiran itu sudah menghilang. Hal yang ditakutkannya adalah Sirna dan Gundala Wereng. Karena itulah, ia masih menunggu apa yang akan dilakukan oleh mereka. Sirna sendiri juga berpikir sama. Ia tahu Harto sedang menunggunya bergerak untuk menyerang Mian. Nanti setelah ia bertempur dengan kelompok Mian, barulah Harto akan menyerang siapapun pemenangnya dengan kekuatan penuh. Lawannya yang sudah lelah dalam pertempuran sebelumnya pasti akan mengalami kesulitan menghadapi serangan itu. Orang-orang licik seperti Harto dan Sirna itu seperti bawang merah. Isi kepala mereka penuh dengan topeng yang berlapis-lapis. Orang biasa pasti sulit untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan mereka yang sesungguhnya. Hal itu jelas berbeda dengan Mian yang hidupnya tidak disibukkan dengan berbagai macam drama untuk mencari nama atau tahta. Jika Harto dan Sirna seperti bawang merah, maka Mian adalah bawang putih. Setiap orang hanya perlu mengupas selembar kulit untuk bisa memahami siapa dirinya. Sudah 7 hari sejak mereka kembali ke lereng Lawu, namun tanda-tanda penyerangan belum juga nampak. Kok mereka masih belum menyerang juga ya? Padahal aku yakin kedua orang itu sudah tahu keberadaan kita di sini. Tanya Mian saat mereka berkumpul di depan api unggun. Harto dan Sirna itu masih sama-sama menunggu. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Menunggu apa, Ma? Menunggu pemenang dari pertempuran sebelumnya, Za. Tapi rasanya Sirna yang akan menyerang duluan. Gundala Wereng pasti sudah tidak sabar untuk membuka segelnya. Mendengar itu, tanpa sadar Moza meraih gagang pedangnya. Namun rupanya prediksi Ribka salah. Malam itu bukan Harto dan Sirna yang menyerang mereka, melainkan Hendro. Musang apilah yang awalnya menyadari kedatangan kelelawar-kelelawar Hendro. Aroma mereka yang berbeda membuatnya sadar jika kelelawar itu bukanlah penghuni Lawu. Suara raungannya membuat semua orang keluar ke halaman. Mian yang sedari tadi memang tidak bisa tidur, segera menghampiri Moza, Lis, dan Ribka. Pedang wesi kuning diberikannya kepada Ribka. Ia sendiri memilih untuk menggunakan keris naga siluman. Selain mereka, Condromowo, Candrasa, Dok, dan Jatayu juga sudah bersiap. Makhluk berwujud manusia kelelawar turun tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Awalnya Ribka menyangka jika makhluk itu adalah keblek. Tapi saat melihat kepalanya, ia terkejut. Ternyata Hendro sendirilah makhluk tersebut. Kau sudah gila, Dro. Kau menjadi pengikut dari jin itu. Jangan banyak bicara kau, Rib. Taubat baru seumur jagung saja sudah sombong. Setidaknya aku bertobat, Dro. Tidak seperti dirimu yang malah semakin jauh tersesat. Hendro hanya tersenyum sinis. Ia lalu menggerakkan tangannya. Satu persatu manusia kelelawar yang menjadi pasukannya turun ke halaman. Sementara dari sisi lain tampak ratusan monyet bersenjata juga mulai memasuki tempat itu. Rupanya dia bekerja sama dengan monyet-monyet dari Alas Ngawi juga, ucap Mian yang telah berdiri di samping Ribka.
Saat Harto mengayunkan caloknya, pertempuran pun dimulai. Ripka yang tahu maksud Mi'an segera meloncat mundur dan bergabung dengan Moza. Malam yang biasanya sepi kini ramai dengan suara teriakan dan denting senjata beradu. Mi'an yang tahu jika Hendro adalah orang yang telah menyebabkan Darwis tewas bertempur dengan beringas. Kerisnya bergerak cepat seperti patukan ular bandotan Puspa. Hendro sendiri juga tidak kalah ganas. Sepasang sayap yang ada di punggungnya membuat ia bisa menyerang dari udara. Beberapa kali calok itu berhasil mengenai tubuh Mi'an. Beruntung energi pelindungnya masih bisa menahan sabetan senjata itu. Meski tentu saja dadanya menjadi sedikit sesak. Akan kuhisap habis darahmu, An. Kemudian gadis-gadis itu bakalan kenyang aku malam ini. Belum lagi aku akan mendapatkan mustikanya juga. Ancaman Hendro berhenti saat sebuah benda berwarna merah meluncur cepat ke arahnya. Dengan sigap ditangkisnya benda itu. "Curang kau!" teriak Hendro saat tahu benda itu adalah keris naga siluman. "Turunlah, maka kerisku tidak akan terbang lagi." Di medan perang yang lain, Tali Geni sedang berhadapan dengan Butowanara yang telah bertiwi kerama menjadi seekor monyet raksasa bersenjata gada. Suara ledakan terdengar berulang kali saat bola api yang dilemparkan Tali Geni berbenturan dengan gada Butowanara. "Ilmumu lumayan juga, ular tua. Kenapa kemarin kau tidak ikut muncul?" "Kemarin aku belum berkutu, jadi ya percuma saja menemuimu kan?" "Teruslah melawak. Aku ingin tahu apa kau masih lucu saat gadaku ini melumat tubuhmu." Butowanara mengayunkan gadanya. Tali Geni dengan cepat menghindari serangan itu. Ia belum mengambil kembali tanduknya yang dititipkan ke Bayam Duri. Karena itu, dari tadi ia memilih menghindari benturan langsung dan hanya melakukan serangan jarak jauh. Saat menghindar, sebuah hantaman tiba-tiba menghajar punggungnya. Dua monyet raksasa lain ternyata telah berada di belakangnya. "Tertawalah sekarang kau, ular tua. Kau pikir alas Ngawi bisa dijadikan lelucon? Dua raksasa itu adalah panglima pasukanku. Kami akan menamatkan hidupmu malam ini." Tiga buah gada lalu terayun menuju Tali Geni. Ular itu hanya bisa pasrah. Matanya mengawasi gada yang sebentar lagi akan melumatkannya itu. Namun ternyata gada-gada itu tidak pernah menyentuhnya. Serangan dari Candrasa dan Condromowo membuat ketiga monyet itu menarik kembali serangan mereka. "Pergilah Tali Geni, biar kami yang akan melawan monyet-monyet ini. Dasar monyet!" bisik Condromowo. Jatayu sendiri sedang berhadapan dengan Wanara Gimbal. Cara bertempur Wanara Gimbal yang aneh membuat kebingungan. Monyet itu hanya duduk bersila. Kemudian bulu-bulu monyet itu bergerak-gerak seolah hidup dan menyerangnya. Kemana saja ia bergerak, bulu itu akan memanjang dan mengejar. "Biar aku yang menghadapinya, Paman Jatayu. Paman bantu saja Mama Ripka, Dok dan Musang Api melawan anak buah mereka," ucap Moza yang datang bersama Lis. "Lis, tolong jaga aku ya." "Sudah, tenang saja, pokoknya beres," jawab Lis. Moza lalu duduk bersila. Perlahan seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya hijau samar. Pedang putih yang tergeletak di depannya pelan-pelan melayang dan menyerang Wanara Gimbal. Bulu-bulu monyet itu tentu saja berusaha melindungi tubuhnya. Bulu yang lain meluncur ke arah Moza. Namun serangan bulu-bulu itu tidak bisa menembus perisai energi yang melindungi tubuh Moza. Lis sendiri berjaga tidak jauh dari tempat itu. Tidak ada satupun manusia monyet atau kelelawar yang dibiarkannya mendekati Moza. Pedang merahnya bergerak tanpa iba. Di tengah ramainya perang itu, dua pasang mata tampak mengawasi jalannya pertempuran dari tempatnya masing-masing. "Ini kesempatan kita, nak. Gadis itu sedang sibuk melawan Wanara Gimbal. Aku akan menyerangnya sekarang juga." "Bagaimana dengan Harto?" "Katamu kau punya rencana, nah? Tugasmu adalah menjagaku saat aku menyerang gadis itu." "Baiklah, apa boleh buat?" Basirna lalu membuka bungkusan kain yang dibawanya. Dari dalam kotak kayu yang ada di bungkusan itu,
Ia mengeluarkan 4 jenglot. Kemudian ia menggores nadinya dan meneteskan darah yang keluar pada keempat jenglot itu. Bangkit kalian, Sosromolo bersaudara. Aku penguasa Patrem Nyai Durga Kantil memberi perintah. Keempat jenglot itu lalu mulai bergerak. Tubuh mereka membesar hingga seukuran manusia dewasa. Aura kegelapan pekat bercampur bau bangkai segera tercium di tempat itu. Apa perintahmu, Tuan? Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya. Besok pas jam sahur kita lanjut lagi. Aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Saya Tama pamit, selamat berpuasa untuk teman-teman yang menjalankan. Sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.